Salam sehat, semangat, dan selalu penuh cinta untuk para guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Teguh Lestariatno dari SMP Negeri 3 Panumangan, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, tujuan topik Merdeka Belajar ada 3. Yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di dalam modul Merdeka Belajar, ada 5 subpoin yang kita pelajari. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Mimpi saya waktu kecil adalah menjadi guru, dan alhamdulillah sekarang tercapai. Mimpi itu muncul karena panggilan hati saya, bukan karena tidak ada pekerjaan lain atau sekedar mengisi kekosongan waktu. Sebelum saya mengenal murid-murid saya lebih jauh, tentunya saya harus mengenal kekuatan dan kelebihan saya sebagai seorang pendidik. Itu yang mendasar. Kemudian, saya harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan murid-murid saya. Sebagai pendidik juga saya harus memberikan pembelajaran yang membuat murid saya senang, menuntun tumbuh dan berkembangnya potensi diri yang ada pada murid-murid saya, sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka dan memiliki profil Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mengajar adalah bagian daripada adanya serangkaian aktivitas atau kegiatan kompleks yang dilakukan guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa, sehingga terjadi proses belajar. Aktivitas kompleks yang dimaksud adalah dengan mengatur kegiatan belajar siswa, memanfaatkan lingkungan, baik ada di kelas maupun yang ada di luar kelas, serta memberikan stimulus, bimbingan pengarahan, dan dorongan kepada siswa. Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan, namun membina peserta didik dalam segala aspeknya, baik kognitif, psikomotor, afektif, mental, serta spiritualnya. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, dan bergerak secara cepat. Ada 3 poin yang harus kita pahami sebelum kita mendampingi murid dalam proses pembelajaran. Yang pertama, setiap murid dilahirkan dengan berbeda kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, perubahan zaman tidak akan bisa kita cegah. Oleh karena itu, kita selaku pendidik harus merubah cara mengajar kita disesuaikan dengan zaman kita berada. Yang ketiga, pembelajaran harus berasaskan trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Bapak Ibu guru hebat, yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir yang berbeda. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti. Pembentukan kecerdasan bukan hanya dibentuk di sekolah, tetapi di dalam keluarga dan lingkungannya. Begitu pula dengan budi pekerti. Peran keluarga dan lingkungan sekitar menjadi dasar yang kuat terbentuknya budi pekerti peserta didik. Budi pekerti merupakan paduan antara cipta, rasa, dan karsa. Dan sebagai pendidik kita harus mampu memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan kepada peserta didik kita di sekolah. Keluarga merupakan tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan untuk mengantarkan siswa selamat dan bahagia. Sebagai pendidik, bukan mengajarkan materi pelajaran saja,
juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Sebagai pendidik juga harus mampu memahami dan mengenali kekuatan kodrat anak, sehingga setiap anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Di masa depan, anak didik kita akan berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana dia berada. Bersama-sama mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Jika harapan ini terwujud, maka fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, semangat, dan selalu penuh cinta untuk para guru hebat di Indonesia.